Biar bagaimanapun juga kita semua tahu bahwa penilaian BPK terhadap kinerja laporan keuangannya DKI itu nggak begitu bagus. Saya pengen tahu sih sebenarnya menurut Pak Ahok gimana sih kalau kata BPK jelek, terus itu artinya apa? Dari dulu juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena pencatatan aset DKI itu kacau. Itu yang saya protes waktu itu gitu loh. Kok di zamannya Pak Fauji-Bowo bisa dapat WTP, ketika kami masuk kami perbaiki udah begitu banyak kok jadi WDP. Itu yang kenapa sebagian oknum sana yang marah sama saya. Saya tanya, harusnya DKI kalau kita masuk, disclaimer ini, asetnya kecatat, terus kita ajukan harus tutup buku dong. Semua gara-gara aset yang jadi masalah. Jadi dulu kalau kamu mengajukan sebuah properti gitu ya, kamu kan punya ada wajib fasum fasos, SIPPT, SP3L. Kamu belum bebasin pun 75% sudah boleh bangun. Dan yang nggak kamu bebasin, kamu serahkan ke DKI. Konyol nggak nih? Orang ini nggak dibebasin, nggak bisa bangun apa-apa, DKI kecatat. Dan tidak ada sanksi kalau si pengembang tidak membayar kepada kami. Nah ini tuh nyangkut sekian lama. Harusnya bank saja bisa sehat dengan apa? Write off. Harusnya ada pemutusan dong. Sekarang kan udah nggak ketagih nih. Terus pengembangnya udah pada bubaran. Kalau dia udah pada bubaran, gimana caranya? Orang-orang itu mesti kita terima apa adanya sebagai aset. Nggak boleh, karena ini tercatat. Saya bilang kalau gitu siapapun jadi gubernur DKI sampai 1000 tahun pun tetap harusnya disclaimer kalau menggunakan itu. Kami keluarkan peraturan baru, kalau kamu ngajukan izin pembebasan lahan, kalau nggak ada akte notaris dari yang punya lahan, kami nggak berikan. Terus kalau kamu nggak bisa bebasin semua, ya kami inkraf. Tapi yang dulu bagaimana? Nah itu deh, jadi selalu masalahnya di pencatatan aset. Yang kedua soal anggaran, pertanggungjawabannya Pak Ahok tuh gimana tentang anggaran DKI yang penyerapannya sangat rendah? Enggak juga, kalau penyerapan anggaran DKI yang terakhir udah 72%. Kamu mau penyerapan tahun 2013 kami masuk 80%. Tapi ada beli USB, UPS yang USB itu loh maksud saya gitu. Nah begitu masuk 2014, saya minta masukin dalam e-budgeting, ditolak dari kawan-kawan ini. Ini kan permainan oknum dua pihak. 2014 tolak atau dibahas. Ya udah bahas deh. Begitu dia keluarkan, saya langsung lihat nih pada markup semua, saya potong. Lebih baik nggak dibelanjakan, toh nggak dibelanjakan duitnya kan nggak hilang, balik ke tahun berikutnya. Nah begitu masuk ke 2015, ngotot nggak mau isi juga. Saya bikin pergub. Nah bikin pergub udah naik 72%. Nah kenapa nggak bisa 90%? Ternyata pembelian tanah juga penuh permainan. Nah saya udah instruksikan, beli tanah, beli lahan harus transfer langsung non tunai ke rekening yang punya nama. Transfer langsung, kamu kalau jadi calo kamu takut dong nggak dapat komisi dia kan. Langsung belanja lahannya turun. Ya, tapi 72% sudah oke. Nah itu yang terjadi sejarah 2013 kenapa 2014, 2015 ini yang kita alami. 2016 ini harusnya kita bisa takut kekurangan uang. Kita betul-betul belanja infrastruktur semua sangat jelas. Karena apa? Sudah e-budgeting, 2015 e-budgeting, 2016 sisir lagi. Betul-betul semua itu daging yang kita kerjakan. Sebagian orang nggak paham dengan cara Ko Ahok memimpin Jakarta. Terutama dengan cara menggusur rakyat kecil. Boleh nggak jelasin apa kebijakan Ko Ahok dalam membangun Jakarta, terutama soal menggusur-gusur itu? Makanya aku juga bingung, mereka bilang menggusur rakyat kecil. Kalau dibilang gusur bangunan, di Jatinegara itu udah 13 ruko dari zaman Belanda. Bersertifikat hak milik, ada IMB, udah dagang. Si yang punya toko lahir di situ, udah umur 67 tahun, saya gusur juga kok. Kenapa? Karena menghalangi normalisasi sungai. Nggak ada pilihan. Nah lalu yang dibilang orang kecil itu apa? Kamu kan tinggal di dalam sungai. Nah kita pindahkan Anda ke tempat tinggal lebih baik. Dulu mau dapat kerohiman semua orang membeli tanah negara. Tiap kali disuruh pergi, bayar. Semua orang berani beli bayar tanah. Makanya saya membuat kebijakan tidak ada uang kerohiman, uang kontan. Tapi gimana dia hidup? Itu yang kita tanggung. Anaknya kasih KJP, kesehatan, kasih bus sekolah, dia juga kasih bus gratis, naik bus, operasi pasar terus sambil latih. Tentu saya ngerti tidak mudah memindahkan orang dari rumah biasa ke rumah tingkat. Tapi Anda harus ingat juga, kamu tuh nggak punya rumah. Itu sesuatu, jadi kita harus balikin orang tuh sadar, kamu salah.
Anak-anakmu juga hidupnya nggak baik. Nah, tapi masalahnya apa? Ini udah 30-40 tahun nih tinggal di dalam sungai. Kayak dulu Kampung Pulo. Orang bilang, Jakarta banjir 7 meter. Hah? 7 meter dari mana saya pikir? Kalau 7 meter banjir di Jakarta Selatan, saya utara kan 1,5 di bawah muka laut. Berarti 8,5 dong. Lewat dong rumah saya. Rupanya 7 meter tuh karena orang tinggal di bawah sungai. Kalau kemarau kan nggak ada ini. Ya lewat dong. Nah ini yang kita pindahkan. Lalu dia jawab kami, udah nggak usah urusin kami. Kita setahun banjir berapa kali biasa aja kok. Dan juga surut. Oke. Tapi Jakarta kalau 40% tenggelam, tugas saya kan mengadministrasi keadilan sosial. Dulu alasannya begini, saya jauh dari tempat kerja. Makanya saya nggak mau, saya mau di situ. Oh saya ngerti. Makanya saya bebaskan naik bus. Saya kirim Transjakarta sampai ke lokasi. Nah kalau kamu nggak punya uang, mesti ingat tuh, kamu nih nggak ada uang nih. Kalau orang nggak punya uang, mau nggak kerja di Kalimantan, di Papua? Pulang berapa bulan? Lakukan. Kamu nih baru kau taruh di Jakarta juga kok. Bukan di Belitung loh. Di Jakarta nih kau taruh nih. Kan bangun pagi sedikit, tapi anak-anakmu punya lingkungan lebih baik. Nah itu tergantung Anda mandang dari sisi yang mana gitu. Jupe kan suka banget nih sama Pak Ahok kalau ceplos-ceplosnya. Karena Jupe juga ceplos-ceplos. Sekarang, kenapa sih diem? Pak Ahok takut ya? Kenapa? Soal itu, kemarin kita beli selotip ajaib di Lendeteves. Katanya supaya nggak ngomong sembarangan. Sebenarnya bukan karena itu juga. Kita zaman ini banyak orang memperintir-perintir kalimat saya kan. Jadi ngomong apa adanya. Dalam situasi politik begitu, lawan itu udah berusaha cari mungkin bertahun-tahun. Dia pikir ketemu di Pulau Seribu. Saya kira itu juga ngaco dia ketemunya seperti itu. Sering dengerin musik, tahu lagu apa? Oh, aku sebetulnya musik kalau lagi kerja musik klasik. Saya hampir semua lagu saya suka sih, tergantung suasana sih. Aku lebih suka, soalnya jujur musik dangdut juga enak untuk goyang gitu ya. Istilah kampanye rakyat ini baru sekarang terdengar sejak Ko Ahok maju sebagai calon gubernur. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kampanye rakyat? Dan apa tujuannya dan juga dampak ke depannya? Ketika saya 2008 diundang ke Amerika menyaksikan konvensi Obama. Waktu itu kita nggak bisa dapat tiket masuk dari beli orang, lalu si guide-nya bilang gini, negara kamu masih lama lah, mau datang kampanye bayar, kalau negara berkembang mah mesti dikasih ongkos, kasih kaos, kasih nasi bungkus, kasih bus, nyiapin tempat. Kalau kita di Amerika mah orang nyumbang, dia bilang gitu loh. Wah saya bilang kita mampu kok bangsa ini kok. Nah, ini. Kalau ini berhasil, ini akan membangkitkan begitu 2019. Nah saya yakin banyak anak muda akan berani. Tadi kan mereka pikir nggak mungkin, dia ada stigma nih. Sekarang udah Ahok patahkan kok. Jadi dia akan berani, dia akan mencalonkan diri mulai dari DPRD tingkat 2. Nah kalau dia lakukan ikutin visi misi program kita menyusun anggaran, dia akan jadi bupati wali kota. Dari mana dapat uangnya? Kalau dia begitu ngetop, dapat uang, dia akan bikin teman A, teman B, teman C. Yang penting transfer tidak kontan, semua masuk ke bank. Yang penting kan transparansi. Saya bisa dapat uang ini kenapa? Orang percaya sama saya. Kalau saya nggak pernah jadi bupati, nggak pernah jadi DPR, nggak pernah jadi wagub, nggak pernah jadi gubernur, orang nggak percaya. Kamu kira nggak banyak bos-bos yang mau kasih aku 50M, 100M? Banyak. Begitu kita nggak mau terima, dia cerita nggak di antara dia sama mereka? Cerita. Aku udah bilang, aku nggak demen duit, aku demen ribut, dia bilang. Nah jadi kan ini kan stigma ini kan kita mulai patahkan, ayo orang nyumbang kan. Siapa pernah kepikir, makan sama saya satu kursi duduk situ 25 juta. Terus saya bilang sama mereka, ada kan urunan, ini gotong royong. Dulu orang nggak percaya, sekarang jadi kenyataan. Kita udah kumpul 35M. 35M ini, saya kira kalau satu putaran segala macam udah lebih dari cukup. Hampir nggak kepakai uang, terus saya pelit lagi makainya. Saya pelit ini, kamu nggak bisa, tolak, nggak bisa. Ini tolak. Ini kalau lebih gimana? Store kas negara, bos, sumbang negara. Supaya pendapatan, ini satu hal yang baik. Percayalah sama saya, kamu lebih suka cita hidupnya ketika mampu memberi, menolong orang miskin lebih banyak. Kalah sukacita saya, waktu saya untung 150.000 US dollar sebulan. Seneng memang, tapi kalah seneng sama sekarang. Sekarang senengnya beda, lihat anak-anak gak pakai sepatu butut, kita bisa kasih daging murah, rumah sakit kita layanin orang dengan baik. Orang yang cuci darah gak keluar duit, wah gak bisa dikalahkan dengan duit. Itu yang buat saya itu seneng.
Hidup ini yang penting, saya selalu yakin ketika bisa lihat orang gitu senang, gak bisa dibayar senangnya. Misalnya saya ketemu satu satpam di rumah sakit. Dia bilang gini sama saya, Pak Ahok terima kasih ya. Terima kasih apa? Saya udah pindah ke Marunda, dia bilang. Kamu asal dari mana? Saya Muara Baru. Yang Bapak gusur itu loh. Itu waduk itu. Nggak salah, semua orang benci sama gua dia rasanya gara-gara gua paksa pindahin. Nggak jauh Pak. Aduh Pak, jauh gimana Pak? Macet-macet juga paling 2,5 jam Pak. Dia bilang gitu. Tapi kan jauh, kan dekat kerjanya. Tapi saya tenang Pak. Dulu kalau saya kerja Pak, walaupun dekat Pak, ada bunyi sirene ambulans, saya udah takut apa anak saya ketabrak kontainer. Sekarang saya kerja, saya tahu anak saya aman bermain di sana. Ruangan baik, ada dokter tungguin, ada bersekolah jemput semua. Buat saya itu apa arti sih? Yang penting anak keluarga saya kan hidup tenang. Nah itu orang yang ngerti. Nah ketika dia bisa berterima kasih seperti itu, ini nggak bisa dibayar sama duit. Saya berharap seluruh masyarakat Jakarta tanggal 15 Februari ya jangan lupa datang ke TPS. Dan Anda juga bantu kami memfoto semua hasil pilkada itu supaya tidak ada kecurangan. Nah ini bisa Anda upload di aplikasi-aplikasi yang tersedia. Inilah gotong royong akar dari bangsa kita. Sekali lagi saya minta kalau mau nyambung kontrak saya sangat berterima kasih. Tambah 1 periode 2018 Asian Games kita akan show off kepada semua tamu yang datang. Orang akan bilang kaget, ini baru Jakarta.